Tadi saya diperkenalkan sebagai penggagas dan Deepak sudah cerita juga sedikit bahwa penggagasan ini berasal dari pengalaman saya pribadi. Saya didiagnosa kanker blood cancer, leukemia itu kira tahun 1991 dan disebut sebagai sesuatu yang bersifat akut. Karena kira-kira 6 bulan, 7 bulan sebelumnya, saya masih bisa donasi darah dan masih oke-oke. Tapi tiba-tiba terus kondisi menjadi parah dan stadion yang cukup berlanjut. Cerita ini sudah saya jelaskan panjang lebar dalam buku Seni Memberdaya Diri, Self Empowerment, ya ada bukunya dalam bahasa Indonesia, dan juga Soul Quest dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Pengalaman yang saya alami waktu itu adalah pertemuan saya dengan, tapi sebelumnya, saya sudah berobat kemana-mana, bukan cuma di Indonesia, di mana saya ditangani oleh seorang hematolog, onkologis yang paling terkemuka, sampai sekarang pun beliau masih ada, profesor, dan semuanya sudah menyatakan bahwa ini nggak bisa dipahami sifatnya, karena kok tiba-tiba muncul, akutnya juga biasanya nggak seperti itu. HB saya bisa turun sampai 2,4, 1,7. Nah, dalam perjalanan mencari kesembuhan dari Indonesia ke Singapura, kemudian ke negara lain, ke India termasuk, pertemuan saya dengan seorang petapa dari Tibet, lama sebutannya, yang membuat saya baru sadar bahwa meditasi itu sebetulnya apa. Saya sudah kenal meditasi, sudah mempraktekkan yoga dan sebagainya sejak usia remaja, tetapi dia baru bisa membuat saya sadar bahwa meditasi itu bukan cuma latihan, yoga bukan cuma latihan, tapi cara kita memandang kehidupan. Ini penting sekali. Bagaimana kita memandang kehidupan? Bagaimana kita menjalani hidup ini? Tadi sudah dijelaskan juga oleh Marchna sedikit. Sebagai gaya hidup, sebagai lifestyle. Jadi hidup meditatif berarti hidup dengan penuh kesadaran. Oke, sekarang saya sedang menderita penyakit ini, saya mesti cari tahu sebabnya apa. Si lama ini, petapa ini, dia memberikan saya suatu shock therapy. Saya bertemu dia di pegunungan Himalaya, di Leh, di Ladakh. Dan dia mengatakan, kamu telah mendapatkan tempat, mencari tempat yang, menemukan tempat yang paling cocok untuk mati. Kamu sudah hidup selama 30-an tahun, sekarang mari belajar untuk mati. Waktu itu usia saya 30-an sekian tahun. Ini cerita tahun 1991 ya. Jadi sudah 30 tahun lebih yang lalu. Dari situ saya baru tersadarkan bahwa kalau ada penyakit, pasti ada sebabnya. Ini penting sekali. Penyakit itu tidak datang tiba-tiba begitu saja. Ya, secara medis, kita bisa melihat mungkin ada urusan genetiknya, ada urusan ini, urusan itu. Tapi Dr. Dhani juga tadi sudah menjelaskan bahwa ada urusan psikis juga, pikiran juga, perasaan juga. Dan saya melihat bahwa faktor emosi ini berperan kuat sekali. Pikiran, kalau kita bisa sedikit membedakan antara pikiran dan perasaan. Perasaan ini lebih dalam daripada pikiran. Rasa tidak enak, ya. Kita tidak memikirkan ketidakenakan, itu baru belakangan terjadinya, tapi rasa tidak enak. Dan kita punya istilah tersinggung. Nggak semua bahasa memiliki istilah itu. Kita punya istilah mengamuk, amuk ya. Dalam bahasa Inggris itu nggak ada istilah ngamuk. Sampai bahasa Melayu diinggriskan, emek, E-M-U-C-K kalau kita lihat di leksikon di kamus, itu dari bahasa Melayu diinggriskan. Nah ini perasaan tersinggung, perasaan tidak enak. Ini adalah penyakit umum kita di daerah-daerah ini. Kenapa? Urusannya dengan kelembapan.
kadar lembab di negara-negara kita di Southeast Asia, di Asia Tenggara ini cukup tinggi. Dan kita termasuk sangat tinggi. Di Ciawi misalnya, itu kadang-kadang bisa sampai 100%, luar biasa. Nah, ini menyebabkan rasa tidak enak itu di-amplify, seperti diberikan amplifier menjadi lebih nggak enak lagi. Jadi kita harus berhati-hati sekali. Untuk itu, tadi latihan yang diberikan oleh Harum ini adalah salah satu dari latihan inti. Ada 5 latihan inti yang bisa dilihat dalam buku yang tadi sudah diperlihatkan covernya. Salah satu latihan inti untuk menanggulangi emosi dalam pengertian begini. Selama ini kita mengatakan jangan emosi, berarti apa? Jangan marah. Nah, amarah itu cuma salah satu emosi. Amarah bukan emosi. Seutuhnya, emosi itu masih banyak. Cinta adalah emosi. Benci adalah emosi. Rasa tidak enak adalah emosi. Ketersinggungan adalah emosi. Apakah emosi bisa supres, ditekan sedemikian rupa, sehingga kita tidak terpengaruh? Bisa. Tapi tidak bisa untuk selamanya. Kita bisa menekan, seperti kita kalau sakit, kita pergi ke unit gawat darurat dulu, diberikan obat dulu, tapi obat itu hanya untuk sementara. Misalnya orang sakit pada akhir pekan, mungkin dokter spesialisnya nggak ada, ditangani dulu. Tapi besoknya hari Senin, dia harus dicek lagi oleh dokter spesialis, ada apa, penyebabnya apa. Panas saja tiba-tiba, penyebabnya apa? Ada infeksi, ada inflamasi, ada apa? Di situ, kita baru tahu sebabnya apa. Nah, kalau kita bisa mengetahui sebabnya apa, dan khusus untuk kanker, kan ini pengalaman pribadi saya ya, bisa dibaca dalam buku tadi itu, setahun keluar masuk rumah sakit, kondisi saya lebih parah setiap kali. Begitu saya sadar, saya menemukan solusinya sendiri, dan dalam seminggu, saya mengatakan cuma seminggu, minggu lalu masih dilihat HB saya itu 1,8 atau 1,7, saya masih ingat, kurang lebih segitu. Dan minggu depan, jadi pengobatan saya itu karena saya tidak bisa memberikan respons yang baik terhadap kemoterapi, cuma diberikan pil iron, pil zat besi, dan transfusi darah hampir setiap minggu. Jadi minggu lalu 1, sekian, transfusi darah biasanya setelah transfusi paling 4 begitu HB-nya, kali ini 8, kemudian naik terus. Sekarang pun saya tidak pernah bisa mencapai 14 misalnya, enggak. Tetapi 11,5, 12, dan itu cukup untuk bisa berkarya. Bahkan dokter saya mengatakan, kalau saya tidak menangani Anda, saya tidak akan pernah tahu bahwa Anda pernah menderita kanker. Menemukan sebab dari penyakit adalah 50% dari penyembuhan. Jadi saya sering memberikan advice, nasihat kepada teman-teman yang datang ke ashram. Dulu saya sendiri yang menangani, sekarang banyak teman-teman fasilitator lainnya. Coba bikin jurnal. Tulis pengalaman Anda. Begitu Anda didiagnosa misalnya. Katakan hari ini didiagnosa bagaimana. Oke, coba tulis cerita. Dibikin semacam cerita. 6 bulan sebelum dia didiagnosa, dari hari ke hari, coba mengingat kembali. Apapun yang kita alami, kita tulis. Jadi pengalaman meditasi ini bukan pengalaman positive thinking. Positive thinking berarti kita mengsuppress. Nggak mau pikir negatif, kita suppress. Dan itu cuma akan berhasil berapa waktu, nggak bisa untuk selamanya. Kita cari tahu negatifnya di mana. Jadi bukan positive thinking, tapi positive attitude. Cari tahu, ada mawar, ada duri. Durinya di mana? Selama 6 bulan. Kalau belum ketemu juga, balik lagi 6 bulan. Selama setahun, apapun yang terjadi.
Hal-hal kecil, persoalan dengan keluarga, persoalan dengan suami, dengan istri, persoalan dengan pasangan, dengan pacar, persoalan dengan siapapun, dengan anak, dengan atasan di tempat kerja, apapun yang bisa membuat Anda beremosi, tersinggung, marah, dan sebagainya. Percaya nggak percaya, dalam jurnal itu Anda akan menemukan penyebab penyakit Anda. Dan kalau sudah ketemu, gampang sekali menangani. Tentu selama itu meditasi tetap berjalan, yoga tetap berjalan, dan kita juga harus mulai berpikir secara dewasa. Kita harus membuka diri terhadap penelitian-penelitian baru di timur, di barat, di mana-mana. Banyak penelitian. Makanan. Ini adalah hal yang penting sekali. Kita butuh protein, kita bahkan butuh karbohidrat juga. Nggak bisa hidup tanpa karbohidrat. Tapi semuanya harus diukur, kebutuhan saya berapa. Pekerjaan saya seperti apa? Apakah saya buruh kasar? Apakah saya harus jalan kaki berapa kilometer per hari? Kalau memang tidak butuh karbohidrat sebanyak itu, ya kurangi. Protein. Banyak sekali sumber protein yang kita tidak pernah tahu. Ada chartnya, nanti mungkin kadang-kadang bisa dibagikan juga. Ada chartnya, sayur mayur, begitu banyak sayuran yang mengandung protein jauh lebih banyak daripada daging. Kenapa saya mengatakan itu? Karena sayur mayur, buah-buahan, dan khususnya biji-bijian, kacang, kacangan, dan sebagainya, itu mengandung life force yang disebut prana. Aliran kehidupan dalam jumlah yang besar sekali. Kalau kita makan daging, life force-nya udah mati, nggak ada life force, nggak ada prana. Daging apapun, ikan juga termasuk daging. Ayam termasuk daging, babi, sapi, semuanya adalah daging. Nah, kita makan daging, binatang udah mati. Tapi coba ambil kacang hijau, direndam. Saya suka makan biji-bijian kelabat, ya. Kelabat fenugreek, kalau nggak salah istilahnya. Iya, betul. Kelabat kalau di bahasa Jawa. Fenugreek, betul. Fenugreek, ya, oke. Saya suka makan itu malamnya karena keras, jadi saya harus rendam pakai air hangat. Semestinya kalau pakai air hangat, dia itu prananya akan berkurang. Tapi dia memiliki prana yang begitu hebat, cuma direndam 12 jam aja, dia masih bisa sprout, masih bisa keluar togenya. Berarti ada prana dalam biji itu, biji-bijian. Daging, kita taruh tanpa kulkas, dia mengeluarkan bau. Sayur mayur, kalau kita mendapatkan sayur yang bagus, segar, ditaruh 1-2 hari masih oke. Buah-buahan bisa berhari-hari, tanpa pengawet. Daging perlu kulkas. Jadi kita pakai logika yang sederhana sekali. Untuk kanker, kita harus mulai berpikir kembali. Silakan Anda bicarakan dengan dokter Anda, silakan cari di Google, sekarang begitu banyak situs yang bisa memberitahu. Makanan penting sekali, asupan penting sekali, gaya hidup penting sekali. Bagaimana kita menjalankan hidup secara meditatif. Dan percayalah, yakinilah, semuanya di tangan Tuhan, dan percayalah Tuhan tidak menginginkan kita menderita. Tidak ada keinginan seperti itu. Asal kita menjalankan hidup sesuai dengan kodrat kita. Perhatikan binatang-binatang pemakan daging. Mereka punya taring. Manusia tidak punya taring. Binatang pemakan daging, ususnya pendek sekali. Dia makan, dicerna sedikit, sampahnya, ampasnya dibuang. Usus kita 20-an meter kalau digelar. Jadi kita butuh waktu berhari-hari untuk mencerna daging. Mencerna sayur-sayuran dan mencerna buah-buahan lebih gampang. Pikirkan kembali. Pikirkan kembali secara meditatif dengan penuh kesadaran, dan sekali lagi, hidup mati di tangan Tuhan, tapi hidup kita seperti apa? Hidup secara berkualitas atau tidak? Saya teringat dokter pribadi Hillary Clinton, ya. Dia seorang neurolog juga, neurologist, ya.
saintis juga dia, suka melakukan research juga. Dia mengatakan di Barat kita berhasil memanjangkan umur manusia. Tapi kita tidak pernah berpikir, dia seorang dokter ahli. Kita tidak pernah berpikir tentang kualitas hidup. Oke, orang sakit, kena kanker, diberikan pengobatan, bawa ke rumah sakit bisa sampai berbulan-bulan barangkali di rumah sakit. Kualitas hidupnya seperti apa? Nah, di situ meditasi dan yoga berperan seperti yang dikatakan oleh Marjana, kalau nggak salah tadi, complementary, penunjang. Anda mau menjalankan pengobatan secara medis, silakan. Mau secara homeopati, mau secara ramuan, mau apapun, silakan. Meditasi, yoga, dan sebagainya bukan pengganti, bukan. Tapi penunjang. Bagaimana Anda bisa menjadi reseptif terhadap pengobatan. Bagaimana Anda juga bisa, sistem badan Anda bisa menolak toksin-toksin yang barangkali ada dalam makanan, dalam obatan pun ada toksin kadang-kadang. Bagaimana bisa menolak semuanya itu? Sehingga apapun pengobatan yang kita pilih, lebih efektif. Saya kira demikian dari saya, Deepak. Terima kasih atas kesempatannya. Dan saya berdoa teman-teman yang sedang mengalami kanker atau apa, you're not alone, ya. Kita semua bersatu bersama di sini. Setiap kali kalau punya persoalan, silakan bisa hubungi kita. Jangan segan-segan. Terima kasih, Deepak. Terima kasih Bapak, semoga sehat selalu. Luar biasa kita berkaca dari beliau ya. Beliau setelah sembuh dari leukemia, beliau mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan banyak orang.